Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulurku semuanya? Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya. Tidak lupa juga semoga semuanya selalu dimudahkan dan kelancaran segala kegiatannya. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Andi. Beliau ini akan menceritakan pengalaman mistisnya yang dianggap itu di luar nalar. Tapi sebelum ke ceritanya, saya ingatkan dulu ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Tinggal klik ada tulisan subscribe ya. Terus jangan lupa tombol like-nya juga diklik. Terus komentarnya jangan lupa, yang di Spotify jangan lupa follow dulu. Monggo di follow Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Pak D ya, cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya. Kejadian yang dialami Mas Andi itu, dianya tuh inget betul. Kejadiannya itu hari Kamis malam Jumat tahun 2006. Tapi nggak disebutkan bulan berapa, yang pasti harinya Mas Andi itu masih inget betul gitu loh. Waktu itu Mas Andi masih bekerja di sebuah perusahaan karton. Sebenarnya cukup besar sih, karena memang anak cabang dari perusahaan besar. Mas Andi waktu itu kena shift malam. Sebenarnya kena shift malam itu hal biasa sih, nggak istimewa banget. Tetapi hari itu nggak tahu kenapa Mas Andi ini merasa badannya itu capek sekali katanya. Makanya di tengah pekerjaan itu pinginnya itu segera selesai, ingin cepet-cepet pulang terus tidur. Karena memang gak seperti biasanya. Hari itu kenapa kok capek katanya badannya itu. Dan tentu saja karena mengharap cepat pulang ya, pasti kerjaannya gak maksimal lah. Sampai akhirnya jam pulang pun terdengar. Wah, lega rasanya. Udah angen-angennya itu pulang kan langsung cepat tidur karena badannya merasa capek, pegel sekali. Dan waktu pulang ke rumah karena capek itu badannya itu lesu, jadi kelihatan bener gitu loh. Kalau kecapekan itu. Begitu sampai rumah ya Mas Andi segera terus mandi. Habis mandi kan istilahnya sudah menyiapkan sarapan, kan masuk malam ya, pulangnya kan pagi. Begitu cepet mandi terus sarapan langsung tidur. Ternyata begitu langsung tidur, harapannya kan karena merasa capek kan bisa ke tempat tidur langsung tertidur gitu ya. Ternyata enggak. Begitu ke tempat tidur gak akan mungkin karena sudah mandi apa kan badan seger ya. Tapi keinginan tidurnya itu lebih kuat karena merasa bahwa aku kecapekan harus tidur gitu loh. Ternyata memang benar kesulitan untuk tidur. Walaupun akhirnya tertidur juga, walaupun membutuhkan waktu ya cukup lama lah, setengah jam lah, mungkin lebih kurang ya, karena kan tertidur nggak bisa menghitung waktu sampai tertidur lelap. Tapi istrinya itu menemaninya di sampingnya Mas Andi ini, walaupun istrinya nggak tidur ya, ya karena sayang suami lah. Begitu mungkin pulang kerja, suaminya kecapekan tidur ditemani supaya bisa cepat tidur lah. Pada waktu tertidur ini Mas Andi ini ternyata bermimpi. Nah, mimpinya Mas Andi itu bahwa beliaunya beli rumah yang sudah kosong tinggalan Belanda. Dalam mimpinya ini ada yang tidak terima Mas Andi membeli rumah itu. Dan
yang nggak terima itu ternyata seperti seorang nenek tua. Jadi dalam mimpinya itu nenek tua ini nggak terima kalau Mas Andi membeli rumah itu. Bahkan nenek tua itu ternyata mempunyai pengikut. Jadi pengikutnya itu 2 orang, maaf ya, pengikutnya 2 orang cebol itu berambut warna tembaga. Yang lebih aneh lagi, rambutnya itu memang kan warnanya kayak tembaga. Rambutnya itu keras kayak tembaga. Bahkan ada lagi yang nggak terima kalau rumah itu dibeli Mas Andi, yaitu sosok Mbak K atau kuntilanak. Karena mereka nggak terima ya Mas Andi beli rumah itu, akhirnya mereka bertarung. Pertama dengan nenek tua itu dan pengikutnya. Sampai bertarung sengit katanya bertarung. Akhirnya pengikutnya karena kalah, akhirnya lari. Sedangkan si nenek tua itu berhasil ditangkap sama Mas Andi. Sama Mas Andi, nenek tua dipalu, dipukul di tulang-tulang jarinya agar lumpuh. Dan benar aja, nenek tua itu akhirnya kalah dan sama Mas Andi itu dimasukkan ke dalam peti. Dalam tidur itu Mas Andi kan ditemani istrinya. Istrinya kan ada di sebelahnya Mas dan nggak tidur. Katanya istrinya itu tahu waktu di sampingnya Mas Andi bahwa Mas Andi itu pada di tidurnya itu ya seperti ada gerakan-gerakan silat dan memukul sesuatu. Sempat sih sama istrinya tuh dibangunkan. Tapi setelah bangun Mas Andi tidur lagi. Karena dilihat sudah tenang, pikirnya istrinya mungkin ya sudahlah, mungkin kecapean ya, dibiarkanlah suaminya itu tidur lagi. Dan hari itu kata Mas Andi itu hari Rabu kejadian mimpinya itu. Hari berikutnya Mas Andi kan masih kena shift malam ya. Seperti hari-hari sebelumnya ya Mas Andi biasa berangkat malam, karena kan pulang pagi. Dan waktu itu juga Mas Andi nggak memikirkan lagi mimpinya pada waktu itu. Dan beliau juga bekerja seperti biasa. Tetapi kalau hari kemarin itu kan merasa capek, badannya pegel semua ya. Tapi malam itu hari Kamis ini ya, Mas Andi tuh merasa nggak tahu kenapa kok merasa ngantuk sekali. Karena masih jam kerja ya, ngantuknya pun ditahan sama Mas Andi. Ditahan jangan sampai tidur, menunggu waktu jam istirahat. Sampai tiba jam istirahat sekitar pukul 1:30 dini hari ya. Karena ngantuknya nggak tahan, Mas Andi pun mencoba tidur. Tapi begitu ditidurkan, ternyata sulit untuk tidur. Tapi rasa ngantuk masih ada. Akhirnya Mas Andi pindah tempat. Pindah tempat di pojok itu ada tempat agak gelap. Dan Mas Andi pun tidur tengkurap di situ. Tapi Mas Andi masih sadar lah karena masih belum bisa tidur ya. Nah, pada waktu setengah tidur sambil tengkurap itu, Mas Andi tiba-tiba merasa punggungnya itu kok rasanya berat, kan tengkurap ya. Jadi di punggungnya itu terasa berat seperti ada yang menindih. Bahkan nggak cuma menindih, lebih ekstrim lagi, punggungnya itu seperti dibuat jot-jotan sama yang menindih itu. Dan yang lebih aneh lagi, Mas Andi itu mendengar seperti ada suara anak kecil. Padahal itu kan di tempat kerja, jam segitu ya. Mana mungkin ada anak kecil main-main, itu kan nggak mungkin. Dan itu didengar jelas sama Mas Andi. Jadi kalau dibuat gambaran ya, mungkin aja sepertinya anak kecil itu bermain jot-jotan di punggungnya Mas Andi. Apa yang jot-jotan sudah tahu ya, jot-jotan ya. Main seperti loncat-loncat atau ya apa gitu, seperti itulah. Komentar lah kalau lebih tepatnya kata-kata apa yang disebutkan untuk jot-jotan ini ya. Karena merasa ada yang nggak beres yang terjadi dengan Mas Andi ini. Mas Andi pun walaupun dengan
punggung yang masih terasa berat itu berusaha berbalik, dan itu memang masih terasa berat sekali. Berusaha berbalik sambil menggapai apa saja yang bisa. Begitu mulai menggapai ternyata tangannya itu sempat memegang seperti gak tahu serabut atau apa. Batinnya Mas Andi mungkin sapu atau apa ya. Tetapi pada waktu dilihat dengan jelas, ternyata yang dipegang adalah rambut sosok seperti seorang, gak tahu, seorang nenek, karena gelap ya. Jadi ada sosok yang kepegang rambutnya sama Mas Andi. Karena yang dipegang tadi kan sebenarnya kan untuk digapai Mas Andi kan supaya bisa berbalik ya, otomatis kan dipegang erat sama Mas Andi. Dan pada waktu dipegang erat rasanya memegang rambut itu ternyata licin dan tajam. Sampai tangannya Mas Andi ini merasa panas, dan itu panasnya panas sungguhan gitu loh. Belum habis ya rasa kagetnya Mas Andi itu kan. Mas Andi kan memegang ternyata memegang rambut si sosok itu ya. Nggak tahu, mungkin sosok itu juga kaget juga mungkin ya, ini nggak tahu ya. Begitu kepegang itu sosok itu langsung lari menembus tembok. Dan mungkin karena itulah, karena tidak kan kepegang tangannya Mas Andi ya. Karena lari otomatis rambutnya kan menarik, karena licin kan nggak bisa kepegang erat sama Mas Andi. Kan akhirnya lepas ya, mungkin panasnya itu karena lepasnya tadi kan, gesekan dari rambutnya itu di tangannya Mas Andi tadi. Mungkin ya, mungkin aja si makhluk itu kaget juga, kok Mas Andi memegang rambutnya barangkali lo ya. Kalau bener jadi sama-sama ya, makhluk itu takut karena ditangkap, merasa ditangkap, dan Mas Andi takut karena kok melihat ada makhluk seperti itu di tempat kerjanya itu. Bahkan gak hanya itu, pada waktu Mas Andi berbalik, Mas Andi juga melihat sosok kuntilanak yang hampir saja menendang Mas Andi. Tapi karena mungkin ketahuan, si sosok kuntilanak tadi lari naik ke atas sambil tertawa melengking. Dan ini gak tahu ya, mungkin kebetulan aja si nenek itu mungkin kaget langsung melarikan diri, dan si kuntilanak mungkin juga kaget melihat nenek tadi kok lari. Dianya kaget juga, akhirnya lari juga, belum sempat nendang Mas Andi ini. Bahkan karena mungkin Mas Andi jengkel ya, sampai Mas Andi itu menantang mereka, menantang sosok kuntilanak yang masih ada di atas itu. Dan begitu ditantang seperti itu, sosok itu langsung menghilang ke atas. Ternyata kejadian yang dialami Mas Andi itu kelihatannya kan hanya sebentar ya. Padahal kan bilang apa sebentar, pada waktu Mas Andi tertidur tengkurap itu langsung kejadian. Jadi sepertinya nggak lama gitu loh. Ternyata kejadian itu berlangsung sampai 2 jam. Bahkan melebihi jam istirahat yang ditentukan di tempat kerjanya Mas Andi, kan biasanya 1 jam ya rata-rata istirahat ini. Ini sampai 2 jam kejadiannya. Sampai teman-temannya Mas Andi itu mencari Mas Andi. Karena disangka Mas Andi ini hilang. Karena hanya HP-nya saja yang berada di tempat Mas Andi pada waktu itu tidur ya. Karena teman-temannya pada waktu istirahat kan tahu kalau Mas Andi tidur di situ. Ternyata setelah dilihat Mas Andi nggak ada. Kok hanya tinggal handphonenya saja. Makanya semua menyangka Mas Andi hilang. Dan ternyata Mas Andi nggak tahu tadi lewat mana, Mas Andi itu ternyata berada di luar gedung. Heran juga Mas Andi, padahal Mas Andi gak kemana-mana. Pada waktu itu kan tertidur ya di tempat itu. Tapi kok Mas Andi sekarang sudah berada di luar gedung, kok bisa katanya. Ternyata setelah diingat-ingat lagi sama Mas Andi, ketiga makhluk itu ternyata adalah pengikut dari nenek yang waktu itu ya hari Rebo di mimpinya Mas Andi itu ya.
itu pada waktu pengikutnya ditangkap di dalam mimpinya. Anehnya kok nyambung, padahal awalnya kan mimpi. Dan seandainya pada waktu di tempat kerjanya itu hanya mimpi, tapi bagaimana Mas Andi yang awalnya tidur di dalam gedung tiba-tiba sudah berada di luar gedung. Seandainya pun Mas Andi dia mimpi berjalan sendiri ya, terus jalan keluar tempat kerjanya, yang pasti teman-teman kerjanya kan tahu bahwa Mas Andi keluar lewat pintu untuk keluar gedung. Tapi ini nggak tahu, bahkan teman-temannya menyangka Mas Andi hilang karena nggak ada di tempatnya semula. Dan itu katanya Mas Andi nggak tahu dan nggak habis pikir sampai hari ini, katanya Mas Andi, kok bisa terjadi hal-hal di mana dari mimpi kok seperti di kehidupan nyata. Ya itu tadi pengalaman dari Mas Andi. Gak tahu ini disebut apa ya. Dari mimpi kok bisa jadi nyata, ini bagaimana bisa terjadi. Atau barangkali para sedulur juga pernah mengalami, walaupun dengan cerita yang berbeda ya. Mungkin pernah mengalami hal seperti yang dialami Mas Andi ini. Monggo bisa kirim untuk berbagi cerita dengan sedulur semua. Dan untuk Mas Andi, terima kasih atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita yang lainnya, barangkali ada kelanjutan ya. Dari nenek tua itu kan tadi kan masih melarikan diri ya. Nggak tahu barangkali masih menemuinya lagi atau enggak. Dan untuk para sedulur semua yang mau berkirim cerita, monggo bisa lewat email saja. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semua yang telah mengikuti cerita dari Pak D yang menceritakan pengalaman-pengalaman dari pendengar Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa juga komentarnya dengan kejadian yang dialami Mas Andi ini. Saya tunggu komentarnya di bawah video ini. Dan yang di Spotify, kalau berkenan untuk komentar, bisa mampir dulu ke channelnya YouTube Dongeng Tengah Malam untuk sekedar komentar gimana pendapat kalian mengenai pengalaman Mas Andi ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan tidak lupa saya ingatkan lagi, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Yang di Spotify monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.